Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fikih al-asma al-husna. Mungkin jadwal terbarunya akan depan insyaallah taala. Ya, akan ada beberapa tambahan durus insyaallah taala. Ya. Kita akan baca salah satunya Masail Jahiliyah, kemudian Jami' al-Iman, ya, dan juga kitab Lamiyah insyaallah taala. Semoga Allah beri taufik. Nama yang akan kita ambil berikutnya adalah Al-Khaliq, Al-Bari'u, dan Al-Musawwir. Walaupun kemarin sudah kita petik, kita ambil dua nama, yaitu Khaliq dan Khalaq. Ya, Khalaq ada berapa penyebutannya di dalam Al-Quran? Hanya dua, dalam surat Al-Hijr ayat 86 dan Yasin 81. Dan kata khalq ketika dibilang khalq mutlak, maka bisa dua artinya. Yang pertama ijad. Ijad itu menciptakan, menghadirkan sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Dan makna yang kedua adalah apa? Takdir. Takdir itu menentukan, menetapkan bentuknya seperti apa, kadarnya seperti apa, ukurannya. Nah, itu juga masuk dari makna al-khalq. Nah, sekarang nama Al-Khaliq itu bergandengan dengan nama yang lain, yaitu Al-Bari'u dan Al-Musawwir. Maka dia akan mempunyai arti khusus. Kalau sendirian, ya kata Khaliq mengandung sifat khalq, itu nanti maknanya lebih global, yaitu Allah yang mencipta, Allah yang mengadakan, Allah yang menentukan, Allah yang membentuk, dan seterusnya. Tapi ketika nama ini bergandeng dengan nama Al-Bari, Al-Musawwir, maka Khaliq punya makna sendiri, Bari punya makna sendiri, Musawwir punya makna sendiri. Bisa dipahami ya? Misalkan nih ada orang nih namanya Z. Z ini kalau dia di daerah sini, ya dia jadi ketua, dia jadi wakil, dia jadi ini semuanya dipegang sama dia. Tapi ketika di perusahaan yang lain, gabung sama si Amar, gabung sama si siapa lagi? Hasan misalnya. Nah, Z punya bidang khusus, punya tugas khusus, begitu. Paham ya? Mafhum Hiro? Nih, misalkan Hiro kalau di rumah dia jadi anak laki-laki, dia jadi tukang sapu, dia jadi ini dan seterusnya. Kalau dia sendirian. Tapi kalau di pondok misalkan ada si Usama, ada si Bintang, ada Hiro, digabung tiga manusia ini, akan jadi apa masing-masing sesuai dengan mungkin kesepakatannya. Sudah ya? Punya nama khusus, punya arti khusus. Nah, sekarang seperti itu juga. Kata Al-Khaliq bergabung dengan Bari, bergabung dengan apa? Musawwir. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Digabung langsung. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Digabung langsung tiga. Digabung apa? Langsung tiga. Surat apa tadi? Al-Hasyr. Hira sudah hafal Al-Hasyr? Belum? Khair, insyaallah nanti dia hafal. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir.
Nah, ketika tiga nama ini digabung, maka masing-masing punya makna khusus. Maka kata Al-Khaliq, kita bahas Khaliq dulu. Maknanya adalah takdir. Takdir itu kemarin yang menentukan, yang merancang, yang mendesain, bagaimana takarannya, bagaimana ukurannya ditentukan di sana. Itu mana apa? Khaliq. Ketika tadi sekali lagi bergabung. Dan bari'u bermakna ijad. Ijad itu yang mengeksekusi, menciptakan, langsung yang berbuat. Kalau tadi Khaliq itu mentakdirkan. Nanti kita baca, kita pahami dengan pendekatan pemahaman. Kemudian musawwir yang membentuknya. Ya, sepanjang perjalanan dia itu kan perlu dibentuk, perlu diperbaharui dan seterusnya. Ya, misalkan pendekatan pemahamannya ketika Anda pengen buat website. Ya, maka ada nih 3 kandungan nama ini, sekali lagi sebagai pendekatan pemahaman. Ya, programmernya nanya ke Anda, maunya seperti apa, konsepnya seperti apa. Ya, logonya taruh di mana, kemudian tampilan menunya seperti apa, ya, dan seterusnya. Pengennya seperti apa, apakah cuma tulisan, apakah ada pelajarannya, ataukah ada video dan seterusnya. Itu masuk kategori apa? Takdir. Itu Khaliq yang tadi, menentukan dulu. Kemudian setelah dapat konsepnya, dapat rancangannya, eksekusi, jalankan. Itu namanya apa? Bari. Ijad, menghadirkan dari sesuatu yang enggak ada sekarang menjadi apa? Ada, sesuai dengan konsep tadi. Yang ketiga musawwir. Musawwir itu apa? Dibentuk. Misalkan ini taruhnya di mana, ini tampilannya mau bulat atau kotak. Dan itu sepanjang perjalanan harus diupdate terus. Harus diubah, dibentuk dan seterusnya. Enggak sekali bikin terus jadi selesai, enggak. Enggak ada ceritanya seperti itu. Aplikasi aja kayak gitu ya. Sebelum bikin aplikasi, punya konsep dulu mau bagaimana aplikasinya. Sudah dapat konsepnya, jalankan. Nah, nanti sepanjang jalan ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang ini dibentuk, diciptakan kembali sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pendekatan pemahaman ini kita masukkan dalam nama ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, menentukan bahwasanya manusia ini bentuknya seperti ini. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada organ tubuhnya dan seterusnya. Itu konsepnya seperti itu manusia. Kemudian Allah namanya yang kedua Bari, mengeksekusi itu, jadilah dia. Musawwir gimana? Ya, sekarang lihat dari perkembangan zigot. Tahu zigot? Tahu Hiro? Apa zigot? Yang di rahim, ya. Yang ada di dalam rahim, embrio dan seterusnya. Apakah dia langsung ujuk-ujuk brek? Hah? Wah, keren sekali ya. Kecuali ya lahirnya Nabi siapa? Isa. Tapi hikmahnya Allah menuntut dari kecil, kemudian besar, ya 9 bulan brojol. Apakah udah begitu aja sampai 60 tahun? Ya? Enggak, terus dimusawwirkan, ditaswir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecilnya seperti ini, nanti gede sedikit gini, tumbuh gigi, bisa jalan, tulangnya bisa kuat. Ya, tulang kepalanya nih, ubun-ubunnya udah kuat. Nah, bayi ininya kalau baru lahir apa? Empuk. Tahu empuk? Ubun-ubunnya apa? Empuk. Yang punya adik tahu ya, sama ya. Pernah dipencet-pencet ininya? Apa? Keras atau empuk? Empuk banget. Ya, lama-lama besar, wajahnya begini. Apakah seterusnya itu wajah akan halus, lembut, glowing? Enggak. Lama-lama apa? Keriput. Itu kandungan dari musawwir. Hikmahnya Allah menuntut seperti itu. Tadinya giginya nggak ada, lama-lama tumbuh, ya lama-lama tua, hilang juga tuh gigi semuanya. Itu namanya apa? Konsekuensi dari apa?
musawwir. Bisa dipahami ya? Ya, jadi tiga nama ini, Khaliq, Bari, dan apa? Musawwir. Jadi Khaliq bermakna takdir. Apa takdir tadi? Menentukan, ya menakar, merancang. Itu namanya Khaliq. Ini sekali lagi kalau tiga nama ini nempel. Tapi kalau disebutkan Khaliq doang, masuk semuanya itu. Ya, jadi seakan-akan tiga nama ini sebagai rincian detail dari proses penciptaan. Dimulai dari perancangan dulu, penyusunan dulu, seperti apa ya konsepnya dan seterusnya. Baru nama yang kedua Bari. Bari itu sebagai tanfidz. Tanfidz itu menjalankan eksekusinya. Nanti terus dibentuk namanya apa? Musawwir. Ya, begitu. Misalkan antum nanam pohon, masa tiba-tiba langsung bruk? Kan enggak. Ya, dari biji kemudian keluar apa? Cambang keluar daun satu persatu, lama-lama jadi kokoh akarnya, batangnya, keluar buah. Itu juga makna penciptaan, tapi lebih khususnya musawwir. Allah yang terus membentuk, Allah yang terus ya mendesainnya. Sudah paham sampai sini? Hah? Paham sama? Apa? Coba jelasin. Dari tiga nama, Khaliq, Bari, dan nama Musawwir. Bisa jelasinnya? Coba Hiro jelasin. Iya, tolong jelasin. Iya, saling bergandengan. Yang mendesain. Bari apa? Menjalankannya atau eksekusinya. Ya. Iya, yang membentuknya sampai dia meninggal, sampai dia hilang. Ya dulu Hiro kecilnya imut-imut dia. Digendong, nangis. Ya, lama-lama kayak begini. Nah, itu kandungan apa namanya? Musawwir. Ya, dulu juga Usama kecil. Ya, hitam juga. Ya. Maaf. Lama-lama wah gede. Nah, nggak tahu nanti dia gede lagi mungkin keluar jenggot, keluar brewok, berkumis. Ya, itu kandungan dari apa tuh? Musawwir. Ya kan nggak tahu hari ini begini dia mukanya, nggak tahu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini Usama bener, wah udah bewokan segini misalkan, masya Allah, ya kaget orang, wah ini syekh dari mana ini kan, ya, bisa bahasa Jawa, gitu kan, ya dulu kecil nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, ya badannya kecil, tapi lama-lama terus dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ketika ini bergabung, maka masing-masing mempunyai peran. Khaliq berperan takdir, ya takdir itu tadi menentukan, merancang, ya dikasih volumenya, dimensinya seperti apa. Nah, sudah dapat nih konsepnya. Kemudian apa? Bari, yaitu menjalankan dari yang nggak ada muncul dia ada. Apakah dibiarkan begitu saja setelah ada? Tidak, tapi diapain? Musawwir, ditaswir. Taswir itu makanya melukis itu namanya taswir. Karena kan namanya orang melukis, pertama dibikin kepala dulu bulat, kemudian dibikin badan kotak. Paham ya? Kalau misalkan antum belajar apa melukis gitu dah, ya, ini tangan begini kotak. Nah, nanti setelah dapat sketch baru dia laksanakan dan sambil di situ ada taswir. Dia bentuk kepalanya gini, hidungnya diterus-terusin. Nah, itu termasuknya apa? Taswir. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan khalq dulu, penciptaan dulu, baru taswir. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Al-A'raf ayat 11. Nanti bisa dicek bunyinya, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum.
Sungguh kami telah menciptakan kalian kemudian mentaswir kalian. Ya, khalaqa di sini kemarin mananya dua kan? Mentakdirkan dan juga ijad. Berarti ada mana bari di dalamnya. Kemudian setelah itu disawar, ditaswir. Ya, enggak selamanya bentuk kita seperti ini. Paham ya? Yang dulu pernah ngelihat foto anak masih muda, wah, di ijazah udah kayak artis mana tuh, Cina. Kok begini jadinya? Ya, jadi gembrot, jadi melar mukanya, melar ininya. Ya, itu kandungan apa namanya? Taswir. Ya, kalau percaya antum lihat aja, simpen aja nih foto antum nih zaman sekarang, nanti lihat 10 tahun lagi, bandingin. Sama atau beda? Beda. Ingat-ingat nih, godan begini nih, nanti nggak tahu mungkin 5 tahun lagi ketemu, 10 tahun lagi ketemu. Waduh, ini godan nih, wah sudah besar ya, sudah gemuk misalkan. Nah ini kandungan apa? Taswir. Qanifillah rahimani rahimakumullah. Dan Allah menciptakan itu bukan hanya tubuh kita, bukan hanya fisik kita, tapi semua perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Kok gimana, kan kita yang berbuat. Maka dijelaskan oleh para ulama, perbuatan kita itu muncul karena ada dua hal. Ada dua poin sehingga dia bisa terbentuk, terwujud. Antum angkat tangan, antum memukul, ya antum mengangkat apa kepala dan seterusnya. Itu semua kegiatan gerakan kita. Itu bisa muncul karena ada dua. Pertama iradah, keinginan, ya, dan kudrah, kemampuan. Iradah dan kudrah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Sehingga dengan dua hal ini terbentuklah aktivitas, terbentuklah perbuatan. Walaupun yang memang berbuat kita, tapi itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perbaharui iradah dan kudrah kita, enggak ada sama sekali, atau hilang satu, maka tidak akan bisa terwujud perbuatan atau aktivitas. Bisa dipahami ya? Misalkan kudrahnya dicabut oleh Allah, nasallallahu alaihi wasallam, badannya nggak bisa gerak sebelah, ya nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas. Padahal iradah ada, pengen gerakin tangan, tapi kudrahnya nggak ada. Akhirnya bisa gerak nggak dia? Nggak bisa. Makanya gerakan kita itu makhluknya Allah. Dari sisi apa? Allah yang menciptakan iradah, Allah yang menciptakan kudrah kita. Makanya ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dihukum? Salah siapa? Masa salah Allah Subhanahu wa taala? Lah yang berbuat siapa? Manusia. Dia yang nyopet, dia yang nyuri, dia yang memukul, dia yang membunuh dan seterusnya. Maka ketika dia dijebloskan misalkan ke dalam neraka, dia tidak bisa berhujah dengan alasan ini kan makhlukmu wahai Tuhanku, nggak bisa. Karena apa, yang berbuat dia langsung. Misalkan nih Usama bajunya Ustaz coret-coret, marah nggak? Usama marah. Marahnya sama siapa? Sama Ustaz atau sama Allah Subhanahu wa taala? Terus Ustaz bilang, ngapain marah sama Ustaz? Sama Allah lah. Kan nggak begitu konsepnya. Ya, karena dia tahu yang berbuat siapa? Anak. Hanya saja memang perbuatan anak itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelaku yang langsung berbuat adalah siapa? Si hamba, si manusia. Ya? Jadi yang diciptakan oleh Allah bukan jasad kita saja, tapi apa? Ibaratnya software yang ada di dalam tubuh kita, iradahnya, kudrahnya, itu pun satu paket. Ya, dulu sering Anda contohkan beli HP. Ya, siapa sih yang mau beli HP nggak ada softwarenya, beginian doang kosong? Nggak ada ya? Ada yang mau? Nggak mau ya. Pas dibuka nggak bisa dijalanin aplikasinya semuanya, ngehang semuanya. Mau? Nggak mau. Tapi di dalamnya ada apa? Ada aplikasinya dan seterusnya, softwarenya, sehingga dia bisa berjalan, sehingga dia bisa aktif. Sama manusia juga, bukan hanya fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi perbuatannya juga diciptakan oleh siapa?
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa tadi? Allah menyediakan iradah dan juga menyiapkan apa? Qudrah pada si hamba. Sehingga dia bisa berjalan, bisa bergerak, bisa berlari, bisa menulis dan seterusnya. Ya, itu kandungan dari mana, Pak? Mencipta. Dan perlu diketahui kata bar, ya kalau isim fa'ilnya bari, maka kalau kata bariyah itu artinya khaliqah, makhluk. Dan Allah menciptakan makhluk, sekali lagi kemarin kaidahnya ada hikmahnya. Satu, mafhum. Makanya Allah menciptakan sesuai hikmahnya. Ada khairul bariyah, ada apa? Syarrul bariyah. Mafhum. Dalam surat At-Taghabun Allah katakan huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Ya, Allah menciptakan kalian dan di antara kalian ada yang kafir, ada yang apa? Mukmin. Lebih jelas lagi dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Bisa dipahami ya? Kalau hewan mungkin selain manusia emang ada jeleknya, nggak ada yang baiknya. Tapi manusia Allah ciptakan bukan malaikat, bukan juga iblis. Kalau iblis selalu bermaksiat kepada Allah. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dua jenis. Hikmahnya Allah menuntut ada khairul bariyah, ada apa? Syarrul bariyah. Jangan nanti gara-gara nggak tahu bahasa Arab punya anak kembar, buka Al-Quran pengen namanya dia dalam Al-Quran, buka surat Al-Bayyinah, wah bagus nih, satu khairul bariyah, satu apa? Syarrul bariyah. Kasihan yang namanya apa? Syarrul bariyah. Ya, ini sebaik-baik makhluk, ini sama sejelek-jelek makhluk. Yang satu panggilannya si khair, yang satu panggilannya sama si syar. Ya, ini gara-gara nggak paham bahasa Arab. Lah, hikmahnya Allah menuntut seperti ini, mafhum, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Bisa dipahami ya? Sehingga hikmahnya menuntut untuk mengerjakan atau melakukan sesuai ilmu dan hikmah tadi. Misalkan, ya Allah mengetahui namanya manusia diberikan hidup itu tidak sempurna, ada cacatnya. Semakin tua, maka seluruh organ yang ada dalam tubuhnya itu melemah. Maka hikmahnya Allah menuntut diciptakan organ-organ tubuhnya lama-lama melemah. Ya, begitu juga Allah Maha mengetahui ini orang kalau diberi hidayah gak akan terima. Mau berapa berabrek-abrek pun ya dikasih hidayah kagak akan terima karena tidak ada kejujuran, tidak mau mencari, mendustakan, menolak, ya tidak ada kejujuran. Maka hikmah Allah menuntut dia dijadikan apa? Menjadi syarrul bariyah. Ya? Ketika Allah tahu nih hamba ini memang ingin mencari al-haq, mafhum, jujur, tulus, mafhum, ya pengen mencari yang mana yang benar, mana yang keliru, maka Allah mengetahui itu dan hikmahnya menuntut dia dijadikan apa? Khairul bariyah. Maka menjaga hati itu ya bukan perkara yang apa namanya? Ya gampang, susah. Jangan sampai hati ini ada kedustaan, jangan sampai hati ini ada bentuk penolakan, ya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya Allah tadi, ilmu dan hikmahnya menuntut untuk dia dijadikan sebagai apa? Syarrul bariyah. Bisa dipahami ya? Lah kan Allah tahu yang ini beriman, yang ini kafir. Tapi kenapa Allah tetap utus para rasul? Kan kadang gitu pertanyaannya. Ya. Maka jawabannya, apakah kita tahu sekarang diri kita ini adalah syarrul bariyah dan khairul bariyah? Kan nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Taunya dari mana? Diutuslah para rasul, mengajarkan mana yang hak, mana yang apa? Batil. Begitu. Jadi
Bukan berarti sia-sia perbuatan Allah SWT. Betul, Allah sudah tahu siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Ya, bisa dipahami ya? Itu ilmunya Allah. Tapi ilmunya kita makhluk, ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Usama, penduduk apa kamu? Surga atau neraka? Nggak tahu kan? Ya, pengennya masuk apa? Surga. Tapi kan nggak tahu dia. Makanya dia harus belajar. Apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa syarat masuk ke dalam surga? Diutuslah siapa? Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai hujjah. Nanti kelak di yaumul kiamat, misalkan dia mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa aku disiksa? Salahku apa? Misalkan dia berhujjah di hadapan Allah. Ya, misalkan dia berkata, belum ada tuh yang datang memberi peringatan. Ya, maka bisa dikatakan dusta. Bukankah aku telah mengutus seorang rasul? Bukankah telah datang kepada kalian Al-Quran? Bukankah telah datang kepada kalian ini dan seterusnya? Ya, itu salah satu hikmah. Walaupun satu sisi Allah sudah tahu, kemudian menuntut menciptakan dia seperti ini jadi khairul bariyah atau syarrul bariyah, itu ilmunya Allah. Tapi kita sendiri nggak ada yang tahu. Makanya ambil asbab supaya menjadi khairul bariyah. Begitu. Ya, siapa yang tahu nanti jadi ulama, jadi ustadz kibar misalkan? Kan nggak ada yang tahu. Ya, kalau dia udah tahu duluan, ngapain dia belajar? Ya, ya. Terus kalau udah tahu saya nggak bakalan jadi ustadz besar misalkan, yang bisa menyampaikan al-haq misalkan. Ya, mafhum. Ngapain juga tadi dia capek-capek dan seterusnya? Kan nggak ada yang tahu. Siapa takdir dia, apa takdir dia ke depan seperti apa, kan nggak ada yang tahu. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, ya berbuatlah, i'malu, kerjakanlah atau beramallah. Kullun muyassar lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah sesuai penciptaan dia. Apa penciptaan dia maksudnya? Sesuai ilmu dan hikmah. Ya, hikmahnya Allah menuntut, ilmunya Allah juga menuntut. Ketika orang ini mencari al-haq, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi khairul bariyah. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekali lagi, nama yang kita petik adalah Al-Khaliq. Kemudian apa? Al-Bari. Kemudian apa? Al-Musawwir. 3 nama ini ketika berkumpul masing-masing punya makna khusus. Khaliq bermakna takdir. Takdir itu tadi merancang, mendesain, menentukan, menetapkan. Belum eksekusi nih, baru mendesain. Itu namanya apa? Takdir. Ya, kemudian bari apa? Eksekusinya. Yang tadinya nggak ada, sekarang dia ada. Terus dibiarkan begitu saja? Enggak, tetap dibentuk terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum aplikasi apa gitu, kalau nggak berbayar, akhirnya habis masa ininya, ya update lagi atau di-download lagi. Tapi kalau yang berbayar, ya harus bayar, bisa jadi nanti ada aplikasi yang sudah diperbaiki. Begitu juga sistem keamanan misalkan, ya bisa ditembus sama hacker gini, nanti diperbaiki lagi terus, dikembangin lagi, akhirnya jadi apa? Jadi bagus, begitu. Kemudian tadi apa? Yang namanya bar itu atau bari artinya maha pencipta, kalau bariyah artinya apa? Makhluk. Dan makhluk ada berapa tadi? 2, khairul bariyah dan apa? Syarrul bariyah. Maka dari sana perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan, Allah berhujah dengan namanya Al-Bari. Contohnya Allah mencela orang-orang Bani Israel. Ya, ketika mereka mengambil ijel, anak sapi dijadikan Tuhan, maka Allah hujahi mereka dengan bari. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, wa idh qala Musa liqaumihi, tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, kalian menzalimi diri-diri kalian dengan apa? Bittikhadhikumul ijla, kalian mengambil anak sapi untuk dijadikan sesembahan. Apa kata Allah? Fatubu ila bariikum,
maka bertobatlah kalian kepada siapa? Bari, sang pencipta kalian. Karena Bari itu khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bari itu apa? Khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda tadi Khaliq, makhluk bisa berserikat karena makhluk juga bisa merancang. Tapi Bari menciptakan sesuatu yang enggak ada kemudian menjadi apa? Ada. Ini adalah apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah hujai orang-orang musyrik ini, orang-orang Bani Israel ini dengan kata fatubu ila bari'ikum, bukan ila khaliqikum. Karena bari ini khas untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, maka dari sana pahamilah ya, kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya, kezaliman yang paling dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat berikutnya, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi bari'ikum, lagi disebut, yaitu pencipta kalian. Maka Allah pasti akan mengampuni kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, jadi kesyirikan dari zaman Nabi Musa itu perkara yang dahsyat. Ya, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil, yang bahkan hukumannya sampai apa? Bunuh. Akhirnya diseleksi lah siapa tadi orang-orang yang pencetusnya tadi, dikumpulin, kemudian apa? Dibunuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Begitu juga hak taswir. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, membentuk sampai mirip dengan manusia, ini haknya Allah. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan ancaman yang besar bagi para musawwir. Inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya seberat-berat manusia azabnya di sisi Allah kelak yaumil qiyamah adalah siapa? Musawwir. Ya, musawwir ketiga itu dengan tangan. Ya, dia lukis betul-betul mirip. Itu namanya mudhaha, menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang bittifaq. Orang yang seperti ini maka azabnya kelak yang paling dahsyat di yaumul qiyamah. Bahkan dalam riwayat lain disuruh hidupkan dia. Ketika tidak mampu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan gambar-gambar yang lain yang tidak ada bentuknya, wujudnya, maka terjadi silang pendapat para ulama. Misalkan antum gambar matahari atau gambar emitikon, kemudian ada matanya, ada hidungnya. Ini di dunia nyata nggak ada. Ya, mafhum? Maka terjadi silang pendapat. Begitu juga dalam masalah video, ya memang bentuknya persis, tapi bukan dengan musawwir membentuk, merupa dan seterusnya, cuma cekrek dan seterusnya, maka terjadilah silang pendapat. Bisa dipahami ya? Bukan berarti silang pendapat ini antum bermudah-mudahan, tidak. Tetap seorang insan harus memiliki sifat wara, ya, karena ancamannya besar, silang pendapatnya juga kuat. Ya, khawatir dia masuk malah dalam kategori al-musawwirun. Mafhum ya? Jadi kita kembalikan dulu asal masal taswir itu memang melukis, menggambar. Mirip dengan apa yang Allah ciptakan itu manusia. Hewan juga masuk di dalamnya. Tapi kalau antum gambar orang, kepalanya doang, terus badannya kurus begini, tangannya begini, itu nggak masuk musawwir. Karena nggak ada bentuknya. Ada orang kayak begitu? Ya. Karena anak-anak TK gambar apa? Bulat, terus garis gini, kaki dua cabang, tangan begini. Ada orang kayak gitu? Nggak ada. Ya, mafhum. Ya, walaupun kayak seperti gambar kartun, ya memang nggak ada bentuk wujud kartun itu, tapi dia mirip-mirip. Ya memang nanti terjadi silang pendapat. Karena sekali lagi yang musawwir itu asal muasalnya dahulu adalah yang betul-betul pakai apa? Pakai tangan. Karena itu termasuk mudhaha, menyerupai
penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena taswir itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia menyerupainya, dapat azab yang paling pedih kelak di yaumul qiyamah. Berjalan itu sehingga apa? Muncul masail-masail yang baru kontemporer seperti foto, seperti fotografi, video. Ya, itu kan bukan melukis dan seterusnya. Dia hanya cekrek sekali, memang betul-betul plak-jiplak kan, mirip. Bukan mirip lagi, emang dia. Akhirnya terjadi apa? Silang pendapat. Paham ya? Dan bukan gara-gara foto akhirnya dicap ahlul bidah, dicapnya keluar dari ahlus sunnah. Ya, maka orang seperti ini tidak paham mana yang menyebabkan orang keluar dari ahlus sunnah, mana yang tidak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kotor. Yang ngajarin ya sama, dia yang menjadi seorang mahir, dapat dosanya dia juga bisa gambar juga kan si A. Ya ini hero tugasnya nih, kalau saudaranya gambar-gambar bilangin nggak boleh ya. Kalau mau gambar pemandangan, gambar pohon, gambar buah, gambar gunung, gambar apa lagi, sungai ya, jangan gambar manusia. Walaupun mungkin dia kayak animasi, ya khawatir nanti masuk juga di situ. Walaupun tadi ketika silang pendapat di awal itu memang masail-masail yang dengan tangan, dengan mahir melukis sama persis. Kan ada aliran lukis itu apa? Realistis Jadi betul-betul mirip dengan siapa? Manusia. Semuka-mukanya, hidungnya. Ya, ini yang masuk bittifaq sebagai musawwir. Adapun masail yang belakangan terjadi apa? Silang pendapat. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Gitu dulu. Seperti kalau yang di sebelumnya alkoholik sama alkohol itu berarti kalau di sebelumnya alkoholik itu bahaya menciptakan. Kalau yang alkohol itu dia ada si beberapa, jadi yang terus menciptakan gitu. Iya. Nah, terus kalau yang sekarang ini tiga kan alkoholik terus alkoholik sama musawwir. Jadi mungkin kalau untuk pendekatan pemahaman betul begini Ustaz. Jadi yang alkoholik ini yang pertama tahap rencana kali ya. Iya, perencanaan, bikin konsepnya dulu. Iya, realisasinya. Jadi dari yang belum ada sampai ada gitu ya. Betul. Nah, terus kalau yang cewek ini tahap pembentukan buku saja. Misalnya yang baru ada nih, sama misalkan sini saya kasih contohnya itu. Jadi kerjakan yang dari bentuk awal sampai bentuk akhir gitu saja. Bisa, kan kayak manusia nih, dari mulai beranak, berojol sampai wafat. Nah, itu kan terus ditaswir oleh Allah. Iya, gitu kurang lebih. Barakallahu fiik. Jadi khalik itu lebih umum. Jadi kalau khalik disebut sendirian, itu masuk tiga-tiganya. Bisa dipaham ya? Khalik kalau disebut sendirian masuk khalik juga, musawwir juga, bari juga. Tapi ketika tiga nama ini ngumpul, punya makna masing-masing. Punya makna apa? Masing-masing. Dan sekali lagi Allah mengajarkan ini sesuai fitrah kita. Ya, orang kan kalau mau berbuat sesuatu bikin dulu kan, terbayang dulu kan di benak dia mau apa. Masa tiba-tiba ketok-ketok bikin apa lu? Nggak tahu, pokoknya ketok-ketok aja. Ya, tukang misalkan pengen bikin rumah, pasti dia mikir dulu, dia ngelihat gini dulu. Oh ini kayaknya harusnya begini. Sudah tergambar dulu. Nah, itu namanya takdir. Nah, baru dieksekusi. Ya, nanti terus diperbaharui, dibagusin, itu taswir namanya. Gitu. Ada lagi? Usama? Fadhal. Dibuat kartun. Ya. Ya tadi kalau misalkan kartun itu di dunia nyatanya wujud aslinya ada nggak? Misalkan kayak Nobita. Ada nggak dunia nyatanya orang kayak Nobita?
nggak ada. Makanya nanti terjadi pasti silang pendapat. Tapi yang lebih bagus nggak usah. Ya khawatir nanti masuk juga. Ya nyerempet dia kan, mirip-mirip walaupun memang di dunia nyatanya tidak ada. Ya jadi lebih baik diapain? Ditinggalkan dalam bab wara. Ya. Nah iya tadi kan silang pendapat. Yang lebih bagus diapain? Ditinggalkan. Ya lebih baik apa? Ditinggalkan. Jangan bikin-bikin aneh-aneh, gambar-gambar lah. Ya takutnya malah masuk nanti, bahaya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bissawab. Dan ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.